Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta webinar Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh PSHKI dan HIKAT dengan tema Lindungi Kekayaan Intelektual untuk Kemajuan Kreativitas Anak Bangsa. Perkenalkan, saya Rizka Hairunisa, alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti Angkatan 2013, yang akan menjadi moderator pada webinar seri kedua kali ini dengan topik yang menarik, yaitu komersialisasi HKI dengan skema lisensi, di mana diskusi ini nanti akan saya pandu dengan pembicara yaitu Ibu Risti Wulansari SH. Selamat datang Ibu Risti Wulansari. Selamat siang, terima kasih Mbak Rizka. Selamat siang semua, senang saya bisa di sini. Baik, perkenankan saya juga mengajak Bapak Ibu untuk mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan kehendaknya kita bisa berkumpul dan bertemu secara virtual pada siang hari ini. Oleh karena itu, sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya juga akan mempersilakan untuk panitia dapat memutarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan memohon agar para peserta webinar untuk mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Baik, saya persilakan kepada panitia. Baik, berikutnya saya akan mengundang kepada perwakilan dari PSHKI dan HIKAT yang pada hari ini akan diwakili oleh Ibu Ida Hairani SHMH untuk dapat memberikan sambutan pembuka acara. Kepada Ibu Ida, saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PSHKI,
Ibu Simona Bustami SHMH, yang terhormat Sekretaris PSHKI, Ibu Dr. Alin SHMH, juga rekan-rekan dari pengurus HIKAT, kepada narasumber Ibu Risti Wulansari SHMH, kepada moderator juga Mbak Rizka Hairunisa, Sarjana Hukum. Kepada para peserta webinar hari ini, saya mewakili PSHKI dan HIKAT mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan untuk join di acara ini. Webinar ini merupakan webinar seri yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Webinar seri ini mempunyai judul yang sangat luar biasa, yaitu Lindungi Kekayaan Intelektual untuk Kemajuan Kreativitas Anak Bangsa. Dan pada hari ini, webinar yang dibawakan oleh Ibu Risti Wulansari SHMH adalah berjudul Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Skema Lisensi. Untuk itu, kita harus berbangga karena adanya konsultan Haki senior Bu Risti yang sudah ikut diklat dari 2006 sampai dengan sekarang konsisten menjalani profesi sebagai konsultan KI. Perlu saya jelaskan bahwa PSHKI dan HIKAT adalah himpunan konsultan dan pemerhati kekayaan intelektual yang mempunyai tujuan untuk melakukan edukasi kekayaan intelektual, khususnya di internal Universitas Trisakti dan umumnya untuk seluruh kalangan. Oleh karena itu, saya mengucapkan kepada seluruh peserta untuk selamat mengikuti acara ini. Semoga menambah wawasan kita di bidang kekayaan intelektual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida untuk sambutannya. Mohon Ibu jangan beranjak dulu dari tempat duduknya karena saya akan meminta bantuan dari panitia agar dapat memfasilitasi Ibu Ida dalam penyerahan e-sertifikat kepada narasumber Ibu Risti Wulansari dan saya selaku moderator pada webinar episode 2 hari ini. Kepada panitia, saya persilahkan untuk share screen. Baik. Iya, saya mewakili HIKAT dan PSHKI menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Ibu Risti Wulansari SHMH yang telah berkenan menjadi narasumber dari rangkaian webinar dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mohon diterima Ibu Risti Wulansari Terima SH. kasih Bu Ida, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya juga berikan kepada moderator hari ini, yaitu Mbak Rizka Hairun Nisa SH. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar. Amin. Terima Amin. kasih Mbak Rizka. Terima kasih Bu Ida untuk kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas penghargaannya dan telah mewakili PSHKI dan HIKAT untuk memberikan sertifikat ini. Baik. Terima kasih. Baik, para peserta webinar yang saya hormati, tidak berlama-lama lagi saya akan memperkenalkan secara singkat terlebih dahulu terkait narasumber kita hari ini yaitu Ibu Risti Wulansari. Kalau saya pribadi sih sudah kenal beliau ya, karena kebetulan saya satu kantor sama beliau. Tapi bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengenal beliau, Ibu Risti Wulansari
SHMH adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti angkatan 1995. Saat ini beliau sedang eh, dan masih aktif menjadi salah satu partner di firma yang bergerak di bidang kekayaan intelektual yaitu KNK Advocates, dan saat ini juga beliau merupakan keanggotaan atau anggota aktif dari HIKAT. Untuk itu, sebelum saya mempersilahkan Ibu Risti memberikan paparannya, saya akan menyampaikan dulu kepada para peserta yang hendak menanyakan atau memberikan pertanyaan kepada Ibu Risti terkait komersialisasi HKI dan skema lisensi, agar dapat memberikan pertanyaannya di fitur link Google Form yang akan disediakan oleh panitia di kolom chat Zoom ini. Jadi, Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang ingin bertanya setelah sesi paparan dilakukan, akan kami bacakan pertanyaannya melalui form tersebut. Panitia akan membantu saya untuk memberikan sortiran pertanyaan, baru saya akan sampaikan ke Ibu Risti. Kepada Ibu Risti, apakah sudah siap untuk memberikan paparan? Boleh? Boleh, oke. Kepada panitia mungkin bisa difasilitasi ya untuk penayangan materinya. Terima kasih. Kepada Ibu Risti saya persilakan. Terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, adik-adik mahasiswa. Kita ketemu lagi di series webinar yang diadakan oleh PSHKI dan IKAT. Ini sepertinya ada sekian sekali saya diminta oleh Bu Ida untuk berpartisipasi. Saya sebenarnya dengan senang hati untuk join. Sebenarnya kalau bisa sering sih sering, cuma ada keterbatasan dari waktu biasanya. Tapi sebisa mungkin kami pengurus itu selalu berusaha untuk bisa berpartisipasi supaya juga berperan dalam memberikan edukasi terkait HKI, tidak hanya kepada mahasiswa, sesama konsultan, atau juga para pelaku usaha. Karena merupakan misi utama dari PSHKI dan HIKAT supaya eh, pemahaman mengenai hak itu semakin maju bersamaan dengan majunya pengetahuan dan teknologi terkait dengan HKI. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk kebetulan ini saya yang memberikan ide kepada Bu Ida ketika Bu Ida reach out. Jadi topik yang mungkin relevan adalah terkait dengan lisensi. Kenapa lisensi? Kebetulan terkait erat dengan practical experience saya. Mudah-mudahan saya mohon izin ini tidak menggurui, tapi lebih kepada berbagi pengalaman dan point of view. Kenapa saya pilih komersialisasi haki dengan skema lisensi? Selain juga terkait dengan tema webinar series kita kali ini, saya juga melihat lisensi ini merupakan salah satu celah yang patut diketahui apabila para pelaku usaha itu akan memiliki intensi untuk mengkomersialisasikan hakinya supaya bisa memperoleh tentunya financial return pada akhirnya. Untuk adik-adik mahasiswa ini penting juga untuk bisa dicermati karena saya mohon izin, saya tidak banyak membahas mengenai legal basis karena tentunya sudah di-cover oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dosen terhormat dan tersayang dari Universitas Trisakti. Namun ini akan lebih kepada praktikal saja. Tentunya kalau untuk pasal-pasal kita bisa baca sendiri ya, semua bisa punya akses terhadap informasi tersebut. Oke, saya mulai. Nanti mungkin untuk pertanyaannya seperti yang sudah Mbak Rizka sampaikan, bisa disampaikan di kolom chat. Nanti kita akan bahas in the end, supaya nanti bisa lebih enak pembahasannya. Next. Apa sih yang disebut lisensi? Pada esensinya, lisensi itu sebenarnya pemberian izin. Izin untuk apa? Izin untuk boleh menggunakan. Seperti yang sudah sering disampaikan oleh para narasumber atau para pelaku praktisi HKI, konsep lisensi itu sebenarnya perpanjangan tangan atau kesempatan yang diberikan kepada pemegang hak dari hak kekayaan intelektual untuk bisa memanfaatkan hak yang dimilikinya.
Seperti yang sudah sama-sama diketahui, sebenarnya haki itu sifatnya kan monopoli dan eksklusif, melekat kepada pemegang hak atau pemilik haknya. Sehingga ketika ada pihak lain yang berkeinginan untuk menggunakan hak tersebut, harus ada mekanisme pemberian izin dari si pemegang atau pemilik haknya. Karena apabila tidak, akan terjadi pelanggaran hak tentunya, yang sudah diatur secara jelas di setiap undang-undang HKI. Konsep lisensi yang seperti saya sudah sampaikan sebelumnya adalah pemberian izin untuk memanfaatkan hak dari HKI tersebut yang diberikan oleh pemberi izin, yaitu dalam hal ini adalah pemegang atau pemilik hak, kepada penerima izin. Biasanya ini sudah melalui proses apa yang disebut commercial discussions. Jadi sudah ada pembicaraan secara komersial antara para pihak, gitu ya. Apabila ini berhubungan erat dengan perluasan usaha. Nanti saya akan bahas di bawah, gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kalau istilah orang. Jadi ketika kita ada lisensi, itu biasanya orang biasanya reach out kepada si pemilik atau pemegang hak. Saya minta izin untuk menggunakan haki Anda, apakah saya dibolehkan dan lingkupnya bagaimana. Itu yang pertama. Itu kalau apa namanya, intensi itu hadir dari pihak calon penerima izin. Kalau dari calon pemberi izin, misalnya mereka punya intensi sendiri, mereka mau perluasan usaha, ataukah mereka mau memastikan bahwa haki mereka digunakan, and so on. Banyak alasan-alasannya kenapa itu dilakukan. Tapi secara konseptual, lisensi adalah pemberian izin. Intinya adalah izin. Ketika tidak ada izin, tidak ada konteks lisensi diberikan oleh pihak satu kepada pihak lainnya. Secara skema adalah pemegang hak, dia memberikan hak untuk menggunakan dengan adanya imbalan. Biasanya tentunya ketika kita berikan izin orang menggunakan hak kita, pasti ada imbal baliknya dong. Dalam bentuk, biasanya dalam bentuk finansial, gitu ya. Bisa dalam bentuk pembayaran royalti, ataukah dalam bentuk pembayaran biaya tertentu yang diatur termnya pembayarannya. Intinya ada bayaran imbalan harga atau biaya yang diberikan oleh penerima izin kepada pemberi izin atau pemegang hak. Biasanya lisensi itu ada lingkup penggunaannya dan kemudian jangka waktunya berapa lama, gitu ya. Tentunya kita tidak bisa bilang lisensi itu recurring terus diberikan tanpa batasan waktu, karena haki itu ada batasannya. Contohnya untuk merek tidak boleh melampaui jangka waktu pelindungan merek tentunya. Untuk apa kita memberikan hak untuk merek yang sudah tidak berlaku umpamanya, gitu ya. Begitu juga untuk lisensi paten, pasti ada jangka waktunya karena kan mereka eksploitasinya akan ada batasannya sampai kapan. Begitu juga dengan desain industri hak cipta. Jadi penting untuk menentukan lingkup penggunaan dan seberapa lama jangka waktunya. Next. Ini dasar hukum, saya tidak akan bacakan, tapi secara prinsip setiap undang-undang HAKI itu diatur ada klausula atau pasal yang mengatur mengenai pemberian lisensi. Persyaratannya masing-masing berbeda, tetapi pada kalau bisa dicermati secara konteks dan konseptual semua itu sama. Jadi memberikan izin dari satu pihak kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu. Untuk apa? Misalnya kalau untuk merek, untuk menggunakan merek, untuk sebagian atau seluruh barang atau jasa. Kemudian untuk hak cipta berdasarkan perjanjian tertulis atas karya cipta apa. Untuk paten, untuk memberikan lisensi eksklusif untuk menggunakan invensi apa, bagaimana penggunaannya, di mana, mencakup apa saja, gitu ya. Itu untuk paten. Begitu juga dengan desain industri, untuk menggunakan desain atau memproduksi produk tertentu yang dilindungi oleh pelindungan desain, gitu. Jadi ini diatur secara khusus di masing-masing undang-undang HAKI. Akan dilihat karena tergantung pada si objek hukumnya apa. Tapi secara konteks itu semuanya sama. Kemudian ketentuan-ketentuan ini diatur secara lebih jauh dalam PP 36 tahun 2018. Mungkin rekan sudah tahu bahwa PP ini long awaited one ya, jadi lama sekali kita sebagai praktisi hakim, mungkin Mbak Ida juga tahu, lama sekali kita menanti PP ini terbit. Karena PP ini mengatur secara khusus dan rinci mengenai bagaimana perjanjian lisensi diatur, termasuk kewajiban pencatatannya. Nanti saya akan bahas di bawah kenapa wajib untuk dicatat. Tapi secara garis besar ini adalah dasar hukum yang melandasi konteks atau skema pemberian lisensi. Next. Apa sih sebenarnya tujuan pemberian lisensi? Gitu ya. Ini saya coba memberikan summary dari pengalaman yang saya cermati di lapangan gitu ya. Yang pertama yang umum adalah perluasan cakupan usaha. Ketika seorang pemegang hak dia sudah menggunakan hakinya untuk usahanya,
Say misalnya dia adalah pelaku usaha produsen roti. Dia menggunakan Haki brand mereknya gitu ya. Dan dia punya rahasia dagang untuk resep pembuatan roti yang enak. Dia perlu memperluas cakupan usahanya. Salah satu cara yang mumpuni buat dia tanpa dia harus investasi secara mandiri adalah dengan melibatkan pihak ketiga dengan melalui skema pemberian lisensi. Ini bisa menjadi alternatif dari skema waralaba kalau rekan-rekan sekalian pernah dengar ya. Waralaba dan lisensi ini nanti saya akan sedikit bahas di bawah apa sih perbedaannya karena sering ada overlapping dari segi skemanya. Tapi secara prinsip pemberian lisensi ini bisa merupakan salah satu cara untuk memperluas cakupan usaha gitu ya. Dari sisi penerima lisensi atau pelaku usaha yang menerima izin itu dia juga mau biasanya karena dia mau masuk ke dalam suatu bidang tertentu tanpa dia mau mulai dari awal sehingga dia tinggal menggunakan brand yang sudah ada, nanti dia tinggal proceed. Itu juga masuk dalam konteks perluasan cakupan usaha. Cakupan usaha ini bisa dalam konteks bentangan area usaha atau dari jenis usahanya. Jadi ada diversifikasi usaha gitu ya. Jadi tergantung mereka mau apa. Tapi cakupannya tentunya ada perluasan gitu ya. Seperti yang saya bilang di bawah ada perluasan bidang usahanya. Biasanya dia tadinya merupakan produsen apparels gitu atau fashion goods. Tapi kemudian dia merambah kepada bisnis kopi, seperti yang kalau rekan-rekan tahu Ralph Lauren. Ralph Lauren itu mereka tadinya tentunya dikenal sebagai fashion companies kan, manufacturer dan produsen. Tapi kemudian mereka sekarang merambah bidang usaha, mereka sekarang punya coffee shop juga yang juga sudah mulai cukup terkenal gitu ya di banyak negara. Jadi itu merupakan perluasan bidang usaha. Itu bisa juga dicapai dengan melalui skema lisensi gitu. Yang ketiga adalah untuk menggunakan atau pelaksanaan haki. Ini biasanya terkait dengan paten. Kalau rekan-rekan sekalian tahu di Undang-Undang Paten ada kewajiban untuk melaksanakan paten yang dimiliki atau sudah diberikan haknya oleh negara. Kewajiban melaksanakan itu apabila pemegang haknya memiliki semua SDM, kemudian resources, mereka bisa melaksanakan haknya di Indonesia. Tapi ada dalam beberapa kasus mereka tidak bisa dalam konteks mereka tidak bisa bikin pabriknya misalnya. Misalnya ini adalah pemegang hak dari asing. Sehingga cara yang bisa mereka gunakan adalah memberikan lisensi terhadap pihak ketiga untuk memproduksi produk yang menggunakan invensinya. Nah, itu jadi sehingga untuk memastikan bahwa hak yang dia pegang dalam konteks ini adalah paten bisa dilaksanakan dan memenuhi ketentuan atau kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Indonesia gitu. Itu salah satu tujuan pemberian lisensi juga. Ini sebenarnya ada di belakangnya ada konteks yang cukup kompleks untuk pelaksanaannya, tidak semata-mata hanya tanda tangan perjanjian saja, tapi secara konseptual seperti itu ya. Yang keempat, komersialisasi haki. Tentunya ketika pemegang hak dia punya kepentingan supaya haknya dikenal gitu ya. Kalau pemegang haknya ini adalah orang yang atau perusahaan yang sudah mumpuni dan well established, tentunya tidak ada atau tidak memiliki kesulitan dari segi biaya atau budget. Tapi ketika biaya atau budget menjadi kesulitan atau challenge yang mereka miliki, biasanya mereka akan engage pihak ketiga. Sehingga komersialisasi dari hal itu bisa dijalankan dengan melibatkan peran pihak ketiga tanpa mereka harus terjun langsung. Seperti yang rekan-rekan tahu dan pahami, Indonesia itu kan luas sekali. Kantong-kantong pasar itu banyak di mana-mana. Kalau pelaku usaha itu memastikan bahwa haknya terkomunikasi untuk semua wilayah di Indonesia, akan besar sekali biaya yang mereka butuhkan. Sehingga salah satu yang mereka bisa gunakan adalah skema lisensi. Tanpa mereka harus tap in langsung, mereka engage pihak ketiga. Gitu ya. Next. Jenis lisensi itu ada dua. Oke, secara prinsip ada dua, lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif. Seperti yang bisa dilihat dari judulnya saja, lisensi eksklusif itu adalah lisensi yang diberikan oleh pemberi lisensi hanya untuk satu penerima lisensi saja. Jadi dia hanya appoint satu penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu, wilayahnya ditentukan. Bisa misalnya Indonesia, seluruh wilayah Indonesia, atau untuk Jawa saja, atau untuk Jawa Sumatera, atau Jawa Sumatera Bali, atau Jabodetabek gitu. Jadi bisa ditentukan gitu ya, tapi ini sifatnya eksklusif. Dalam konteks ini, pemberi hak tidak boleh memberikan lisensi baru kepada orang lain dalam jangka waktu selama jangka waktu perjanjian lisensi eksklusif ini masih berlaku. Karena eksklusivitas itu dipegang oleh penerima lisensi yang sudah ditunjuk.
gitu ya. Kalau lisensi non eksklusif dia bisa diberikan kepada penerima lisensi yang berbeda. Ini bukannya jarang, tapi bisa dilakukan gitu ya. Jadi tidak sering, tapi bisa dilakukan karena biasanya ini untuk pembagian wilayah. Misalnya lisensi A, orang pihak A diberikan lisensi untuk dia mencapai Bali saja. Pihak B dia untuk Kalimantan saja. Pihak C dia untuk. Jadi dia ada pembagian wilayah biasanya. Kenapa ada non exclusivity? Biasanya itu ada pertimbangan-pertimbangan komersial kenapa itu dilakukan. Biasanya ada latar belakangnya, misalnya setiap provinsi memiliki keunikan sendiri-sendiri. Setiap provinsi memiliki attitude dari konsumer yang berbeda satu sama lain. Sehingga harus ada pelaku usaha lokal dalam konteks orang yang berasal dari situ yang bisa paham bagaimana sih market itu bergerak gitu ya. Bali itu kan berbeda dengan Sumatera umpamanya. Bali berbeda dengan Aceh tentunya. Sehingga ketika mau berjualan umpamanya, dia hanya ada pertimbangan, oke saya akan engage pelaku usaha Bali saja. Sehingga lisensi diberikan kepada pelaku usaha Bali untuk mengcover wilayah Bali dengan uniqueness-nya gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ini bisa dilakukan apabila lisensinya non eksklusif gitu ya. Jadi para pihak itu jadi si pemberi haknya satu, tapi penerima haknya bisa lebih dari satu gitu. Nanti dia akan enter into a separate agreement dengan setiap pelaku usaha yang sudah ditunjuk dan disepakati sebagai penerima lisensi. Pengaturan dalam perjanjiannya bisa sama, bisa berbeda gitu. Ini sudah commercial terms. Jadi tidak ada walaupun ada klausula baku yang harus ada di dalamnya sesuai dengan peraturan, tetapi akan ada commercial terms yang akan disesuaikan dengan kenapa mereka diberikan lisensi sendiri-sendiri sesuai dengan wilayahnya, gitu ya. Kedua, lisensi eksklusif dan non eksklusif ini atau tidak diberikan dengan hak sublisensi. Sublisensi itu artinya si penerima hak lisensi bisa menunjuk lebih jauh penerima lisensi lain. Dalam konteks itu berarti dia memiliki dua peran, satu sebagai penerima lisensi utama dan dia sebagai pemberi lisensi lanjutan atau sublisensi. Itu biasanya ini akan disepakati di awal, di perjanjian awal, karena itu harus menerima approval sebelumnya dari pemegang hak. Tentunya tidak bisa tuh si penerima lisensi eksekutif diberikan kepada pelaku usaha A. Kemudian dia tidak bisa serta-merta dia nunjuk tanpa komunikasi mengenai siapa penerima lisensi lanjutannya. Pasti harus dengan diskusi dan approval dari pemegang hak yang utama. Kenapa? Karena ada brand recognition, nanti saya akan jelaskan di bawah, karena ada hak-hak harus diperhatikan dan dipastikan tidak dilanggar. Dan ada reputasi brand yang harus dijaga biasanya di situ. Sehingga tidak bisa sembarang orang ditunjuk sebagai penerima lisensi lanjutan atau lisensi. Jadi itu perbedaan antara dua jenis lisensi ini. Next. Lisensi ditinjau dari hukum perjanjian. Pada prinsipnya, peraturan HAKI di Indonesia, Undang-Undang HAKI, itu walaupun mengatur mengenai ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh diajukan atau ada ketentuan-ketentuan standar, tapi pada dasarnya lisensi itu adalah perjanjian sebuah perdata. Jadi syarat sah perjanjian akan berlaku di dalamnya, gitu ya. Jadi ada konteks yang harus juga dipahami di situ. Jadi akan merujuk pada prinsipnya adalah kebebasan berkontrak. Para pihak diberikan kebebasan untuk perjanjian lisensi. Tentunya dengan mereka harus juga merujuk kepada standar klausula yang harus ada di dalamnya. Dan klausula-klausula tidak boleh mereka masukkan di dalamnya. Tapi dalam commercial terms-nya, mereka diberikan kewenangan untuk menentukan apa saja di dalam perjanjian lisensi tersebut. Sehingga kesepakatan para pihak memegang peranan yang sangat penting bagi perjanjian lisensi. Makanya kalau diperkenal rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, biasanya sebelum ada perjanjian lisensi ditandatangani, biasanya ada a series of negotiation dan discussions antara pihak-pihak gitu ya. Walaupun biasanya kalau pemegang haknya adalah pelaku usaha asing atau pelaku usaha lokal yang sudah well established atau besar, mereka sudah punya standar perjanjian lisensi yang biasanya mereka rumuskan sudah lama dan sudah melalui berbagai macam proses gitu ya. Biasanya mereka akan serahkan kepada calon penerima lisensi. Ini adalah draft perjanjian saya, kemudian tolong dipelajari dan apa yang Anda tidak setujui. Biasanya ini lebih one-sided. Walaupun akan diberikan kebebasan atau kewenangan bagi si calon penerima lisensi yang memberikan masukan. Biasanya bisa dilakukan perubahan sepanjang itu acceptable secara bisnis oleh pemegang hak gitu ya. Jadi makanya itu ada
biasanya ada diskusi dan negosiasi sebelumnya terkait hal tersebut. Namun pada konteksnya, pada prinsipnya dia merujuk kepada kebebasan berkontrak dan harus mematuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Next. Nah, ini saya lihat, saya sampaikan tadi sebelumnya, ada yang disebut pencatatan perjanjian lisensi. Secara hukum, perjanjian lisensi di Indonesia wajib untuk dicatatkan. Jadi ini mandatory dan ini sudah di acknowledge dan dikonfirm dalam keberlakuan PP mengenai perjanjian lisensi di PP nomor 36 tahun 2018. Secara bisnis, secara komersial, tujuannya sebenarnya apa? Apabila para pihak sudah mencatatkan perjanjian lisensi yang mereka tanda tangani, para pihak dapat melaksanakan usahanya secara adil dan terlindungi oleh hukum. Dari segi pemegang hak, dia bisa memastikan bahwa hak yang dia berikan kepada si penerima lisensi diakui oleh negara dan secara undang-undang terpenuhi. Oleh penerima lisensi, posisi dia sebagai penerima hak atau penerima izin itu diakui juga gitu. Ini biasanya akan menjadi sangat berpengaruh ketika ada momen harus enforcement atau penegakan hak gitu ya. Karena kalau tidak dicatatkan, perjanjian tersebut dianggap tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga. Artinya apa? Misalnya ada perjanjian antara A dengan B, perjanjian lisensi. Kemudian ada pihak C yang melanggar hak atau misalnya mirip pihak A. Misalnya kita bicara mengenai merek. Kemudian pihak B ini tidak bisa mengenforce atau melakukan upaya hukum atas nama pihak A terhadap pihak C. Karena di mata pihak C, pihak B itu tidak diakui sebagai penerima lisensi, karena tidak dicatatkan. Itu oleh pihak C. Tapi oleh DJKI pun sebagai yang memiliki wewenang untuk memberikan izin gitu ya, apakah mereka bisa dicatatkan atau tidak diakui sehingga posisi B ini menjadi tidak jelas. Walaupun by virtue of law dia memiliki hak. Dibilang itu perjanjian yang mereka sudah tanda tangani secara sah. Asumsi perjanjiannya memenuhi syarat sah perjanjian. Namun demikian, apabila tidak memenuhi syarat formalitas yang diatur oleh PP 36 2018, pencatatan tidak dilakukan, itu bisa berbahaya apabila akan melakukan penegakan hukum. Sehingga ini penting, biasanya secara praktek para pihak itu sudah mengatur dalam klausula dalam perjanjiannya. Biasanya si penerima lisensilah yang akan langsung melakukan pencatatan lisensinya gitu ya pada DJKI. Sekarang ini nanti saya akan sebutkan pencatatan juga dilakukan sangat mudah karena semua itu sudah e-filing, sudah dilakukan secara online, tidak ada lagi pengajuan secara manual. Salah satu contohnya adalah untuk penggunaan merek oleh penerima lisensi. Kalau merek itu misalnya gini, ada pemegang hak dia asing gitu ya, tapi dia tidak produksi di Indonesia untuk produk yang menggunakan mereknya. Ketika dia menunjuk pihak lokal sebagai penerima lisensi dan dia menggunakan mereknya untuk memproduksi produknya, gitu ya, biasanya bisa distributor, bisa keagenan gitu. Merek yang dimiliki oleh si pemegang hak yang asing ini dianggap sudah digunakan dan memenuhi ketentuan hukum di Indonesia. Sebagaimana rekan-rekan tahu, ada ketentuan merek harus digunakan ketika dia sudah terdaftar dan dia bisa subjek ke penghapusan ketika dia tidak digunakan. Jadi ini bisa menolong pemegang hak untuk memastikan bahwa kewajiban tersebut bisa terpenuhi. Gitu. Itulah kenapa penting sebenarnya ada kepentingan dari pemegang hak supaya ini bisa berjalan dengan baik. Gitu ya, karena secara hukum penggunaan merek oleh penerima lisensi dianggap penggunaan yang sama oleh pemegang haknya asli. Gitu. Next. Oke, ini hak dan kewajiban. Ini saya coba rekap dari yang biasanya ada. Jadi licensor itu adalah pemberi hak atau pemberi lisensi. Haknya apa? Pada umumnya dia menerima timbal balik yang seperti saya bilang. Umumnya dalam bentuk royalti sesuai dengan yang diperjanjikan. Saat ini belum ada ketentuan atau guidance yang unified untuk menentukan berapa royaltinya. Biasanya ini dibicarakan dengan melibatkan tax counsel karena ada konsekuensi pajak di dalamnya. Tapi menjadi umum ketika ada perjanjian atau skema lisensi itu ada pemberian imbal balik dalam bentuk royalty payment gitu ya. Kemudian yang kedua, hak dari pemberi lisensi dia bisa tetap menggunakan mereknya. Sehingga kalau dia sudah memberikan lisensi eksklusif gitu contohnya kepada pihak ketiga, itu tidak mengurangi hak dia untuk menggunakannya gitu ya. Dia tetap bisa menggunakan merek tersebut dalam artian dia tetap bisa produksi,
dan tetap bisa berjualan gitu ya. Tentunya akan ada biasanya di praktek akan ada kesepakatan dengan si penerima lisensi eksklusif. Biasanya mereka akan mengatur nih, ini kantong-kantongnya supaya tidak beroverlap gitu ya. Biasanya si pemegang hak yang asli akan berjualan di mana, si penerima akan berjualan di mana gitu. Tapi tidak pada secara konsep tidak mengurangi hak dari pemegang hak atau pemberi lisensi untuk menggunakan sendiri mereknya. Kalau kita bicara merek ya. Kemudian dia berhak untuk menuntut pembatalan lisensi kalau penerima lisensi ada default atau tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Ini biasanya ada klausula khusus yang mengatur ini dan biasanya ini resiprokal. Jadi penerima lisensi juga memiliki hak itu dengan persyaratan tertentu harus yang sudah dipenuhi. Kewajiban dari pemberi lisensi biasanya menjamin penggunaan merek. Saya pakai contoh merek di sini ya, rekan-rekan, bukan karena apa, karena lebih mudah untuk bisa diterima. Kalau dari merek, dia wajib memastikan bahwa merek yang menjadi objek hukum dari pemberian lisensi itu tidak cacat hukum atau tidak melanggar atau ketika penandatanganan perjanjian lisensi tidak dalam sengketa. Karena ini bisa berbahaya akan membawakan posisi penerima lisensi tentunya ketika dia mulai melaksanakan isi perjanjian dan menggunakan mereknya gitu ya. Kemudian biasanya bisa juga diatur ada kewajiban memberikan pembinaan terkait mutu barang dan atau jasa. Jadi ini seperti ada pendampingan dari si pemberi lisensi kepada si penerima lisensi. Biasanya ini untuk orang melihat untuk kepentingan penerima lisensi. Tapi sebenarnya kalau saya boleh sebenarnya untuk kepentingan pemegang hak juga untuk memastikan mutu barang atau jasa yang digunakan oleh si penerima lisensi itu sama seperti yang punya mereka aslinya gitu. Jadi mereka mau memastikan keseragaman dari barang atau jasa yang diproduksi supaya tidak ada perbedaan dengan kalau as if mereka yang menggunakan atau mereka memproduksi. Ini kepentingan mereka soalnya. Larinya kepada reputasi perusahaan tersebut. Ketika kita bicara lisensi, misalnya lisensi, misalnya say S hardware gitu. Dia menggunakan misalnya pakai konteks lisensi. Ketika kita datang ke semua toko S hardware, kita pasti akan ekspektasi semuanya sama. Kita tidak akan melihat, oh ini hardware yang ini, dia pakai konsep lisensi, berarti bukan hardware yang asli yang punya. Tapi kita sebagai pelanggan, kita akan menuntut bahwa semua itu harus sama. Nah ini yang harus dipastikan oleh si pemegang hak sebenarnya. Memastikan bahwa ada uniformity atau keseragaman ketika barang atau jasa itu digunakan menggunakan brand yang tercakup dalam perjanjian lisensi yang diperjanjikan. Tapi biasanya ini akan merujuk kepada perjanjian antara para pihak, bukan merupakan klausula baku yang harus ada, gitu ya. Tapi pada umumnya ini biasanya bisa diatur, gitu ya. Next. Nah ini hak dan kewajiban dari penerima lisensi atau penerima izin ya. Dia memiliki hak untuk menggunakan tentunya merek. Saya bicara merek ya di sini ya, menggunakan merek yang dilisensikan dalam jangka waktu yang sudah diperjanjikan. Kemudian dia bisa memiliki hak untuk memberikan lisensi lanjutan. Dia bisa menuntut pembatalan perjanjian lisensi kalau ada alasan yang terpenuhi yang tidak bisa dilakukan oleh pemberi lisensi. Kewajibannya apa? Dia harus bayar royalti atau imbal balik kepada pemberi hak atau pemegang hak dari haki tersebut. Kemudian biasanya dia diwajibkan untuk melakukan pencatatan perjanjian lisensinya. Gitu. Kenapa? Karena dia berkepentingan, seperti yang saya bilang tadi. Sehingga biasanya diatur bahwa si penerima lisensinya. Dan pada umumnya, karena biasanya pemberi lisensi itu adalah perusahaan atau pelaku usaha asing. Sehingga akan lebih manageable ketika pencatatan dilakukan oleh penerima lisensinya. Ya, kemudian biasanya diatur kewajibannya dia harus menjaga reputasi dan goodwill dari merek yang terkait dalam lisensinya. Ini tidak hanya merek sebenarnya. Ketika dia menerima lisensi untuk paten, tentunya ada reputasi yang harus dijaga terkait dengan invensi tersebut. Jadi dia wajib memastikan untuk menjaga itu. Biasanya ada panduannya, bagaimana cara menjaganya, gitu ya. Biasanya ini akan terkait kepada larangan-larangan yang harus dipenuhi atau dipatuhi oleh penerima lisensi. Dia tidak boleh begini, dia tidak boleh pakai mereknya beda warna, dia tidak boleh pakai mereknya untuk barang yang bertentangan dengan patutan atau norma and so on. Jadi ada larangan-larangan yang pada intinya adalah menjaga reputasi dari haki yang diberikan dalam lisensi tersebut. Kemudian dia biasanya diberikan kewajiban tentunya untuk menjaga mutu barang dan atau jasa. Ini yang tadi saya bilang tadi, sesuai dengan uniformity yang diperlukan oleh pemegang hak. Dia harus memastikan bahwa dimanapun itu mutu barang dan atau jasa
yang tercakup dalam haki mereka itu pasti harus sama dengan as if mereka yang memproduksi atau menggunakan, gitu ya. Karena ini akan berpengaruh kepada brand image yang melekat pada pelanggan. Next. Ini syarat perjanjian lisensi, ini ketentuan dasarnya, rekan-rekan sekalian yang tadi saya bilang. Selain kita merujuk kepada syarat sah dan kemudian freedom of contract, tapi ada ketentuan dasarnya. Jadi perjanjian lisensi merek itu tentunya harus ada tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani. Ini kelihatannya simple, tapi sering abai, jadi sering dianggap tidak terpenuhi gitu ya, karena tidak dicantumkan. Tentunya nama dan alamat pemberi dan penerima, objek perjanjiannya apa. Ini kenapa ditentukan? Karena kalau di prakteknya, rekan-rekan sekalian, sering pemberi hak atau pemegang hak yang perusahaan besar, dia memberikan lisensi, tapi dia tidak memberikan secara jelas atau secara rinci itu lisensinya untuk misalnya merek. Mereknya itu apa saja, gitu. Ketika kita bicara merek IKEA contohnya, mereknya IKEA satu. Tapi kalau kita sebagai konsultan KAI, kita tahu dong, merek IKEA itu pendaftarannya nggak cuma satu. Gitu ya, ada pendaftaran untuk yang kuning biru, ada hitam putihnya lah, IKEA untuk piring, IKEA untuk apa. Objeknya harus jelas, harus merujuk secara spesifik, merujuk kepada apa. Sehingga ini diatur, harus dicantumkan, tidak bisa secara general. Karena dianggap objeknya menjadi tidak jelas. Gitu, ini penting untuk disampaikan. Kemudian ada ketentuan yang mengatur dia sifatnya apa, eksklusif atau non eksklusif kah, ya. Kemudian ada jangka waktunya dan wilayahnya. Ini semua ketentuan dasar ini harus ada secara minimum untuk diatur dalam perjanjian lisensi. Setelah ini ada, baru masuk apa namanya klausula-klausula terkait komersialisasinya yang sudah disepakati oleh para pihak. Next. Ini larangannya rekan-rekan sekalian, seperti yang bisa dibaca di PP 36 tahun 2018, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang 1, 2, 3, 4 ini. Kalau ketentuan yang keempat ini ada, bisa dianggap tidak batal demi hukum. Jadi dia tidak boleh ada gitu ya. Jadi harus ketika nanti rekan-rekan membantu klien atau membantu pelaku usaha yang akan enter into agreement terkait dengan skema lisensi, pastikan jangan ada klausula-klausula yang bisa dianggap menyinggung larangan ini, gitu ya. Jadi pastikan tidak ada ini. Salah satu contohnya misalnya kalau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Ini kalau misalnya dia mendominasi pasar misalnya, gitu ya, atau dia memastikan bahwa pasokan dari produknya itu hanya boleh dari satu pihak tertentu saja misalnya, kan bertentangan, yang itu bisa menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Itu jadi ada hal-hal klausula-klausula yang harus diperhatikan supaya tidak mengarah kepada larangan yang diatur dalam perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan yang diatur. Next. Nah, ini adalah skemanya. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, untuk lisensi ada pemberi lisensi, ada penerima lisensi, mereka bersepakat, mereka enter into perjanjian lisensi. Kemudian kalau sudah ditandatangani, mereka mencatatkan dan terbit surat pencatatannya. Nah, surat pencatatan ini menjadi dasar hukum yang sah dan jelas kepada para pihak untuk memastikan bahwa lisensi mereka itu sudah memenuhi atau in compliance dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan terkait pencatatan lisensi. Jadi ini yang skema saya coba buat terkait dengan pemberian lisensi. Sekarang ini pencatatan seperti saya bilang sudah dilakukan secara online dan tidak lagi melakukan pencatatan apa namanya langsung di loket seperti yang zaman dulu gitu ya. Next. Ini tata caranya, saya skim through aja. Ini salah satu contohnya adalah merek. Jadi pencatatan itu saya lakukan secara online. Sekarang semua dokumennya cukup tetap harus ditandatangani, tapi cukup di-scan dan bisa diajukan, di-upload secara online kepada melalui website. Dan kemudian kalau tetap sama seperti pada umumnya, kalau dia merupakan bertempat tinggal atau berkedudukan luar negeri atau warga negara asing, harus melalui kuasa. Gitu ya. Tapi pada umumnya, karena penerima lisensi itu adalah pelaku usaha lokal atau perusahaan lokal, biasanya mereka yang melakukan proses pencatatannya. Persyaratannya setidaknya harus ada salinan perjanjian lisensinya, sertifikat yang dilisensikan dan harus masih berlaku, gitu ya. Karena nanti lamanya pencatatan itu akan mengikuti lamanya merek itu berlaku. Kalau kita bicara mengenai merek, gitu ya.
kemudian surat kuasa, dan tentunya bukti pembayaran biaya yang ditapatkan melalui PNBP. Secara teori, Menteri dapat menerbitkan surat pencatatannya paling lambat 2 hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan. Tapi tentunya saya sebagai praktisi, kita biasanya memberikan leniency sampai seminggu lah gitu biasanya, karena untuk memastikan kalau misalnya tidak ada glitch atau ada antrian untuk pencatatan. Tapi secara garis besar, sekarang proses pencatatan lisensi itu sudah sangat cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi POP itu memang sangat membantu gitu ya. Sekarang para pelaku usaha itu tidak harus menunggu lama supaya perjanjian lisensi itu dapat tercatat dengan baik. Next. Nah, ini saya coba berikan summary mengenai skema komersialisasi haki dengan skema lisensi. Ya, kita bahas dulu dari segi licensor. Ketika ada melakukan komersialisasi haki dengan lisensi, sebenarnya tujuannya apa sih, gitu ya? Dari segi pemberi hak, itu sebenarnya dia mau mengembangkan bisnisnya, seperti saya sudah bilang sebelumnya, dan dia mau memperluas cakupan usahanya, gitu. Ini kalau di praktek sebenarnya melalui lisensi itu sebenarnya sangat membantu kepada pemegang hak. Karena dia bisa menunjuk satu atau lebih penerima lisensi untuk coverage yang luas. Gitu. Jadi pada akhirnya akan membantu bisnis growth-nya, akan membantu mereka untuk mengembangkan bisnisnya. Proyeksinya biasanya ada proyeksi jarak menengah dan proyeksi jarak panjang. Biasanya untuk masa yang menengah itu 5 tahun, masa panjang bisa 10 sampai 15 tahun. Sehingga mereka bisa proyeksi dalam masa segitu apa yang bisa mereka peroleh dengan skema lisensi yang mereka sudah sepakati dengan pelaku usaha lokal. Gitu ya. Yang kedua, mereka mau memperluas cakupan pasarnya. Pasar ini kita tidak hanya bicara mengenai wilayah. Pasar ini bisa kantong-kantong pelanggan. Karena biasanya kalau mereka melakukan sendiri gitu ya tanpa skema lisensi, mereka harus ada mendeploy atau mengalokasikan human resources, kemudian ada budget untuk mereka bisa mengcover kantong-kantong pasar yang luas di Indonesia. Gitu. Kalau melalui lisensi, yang tadi saya bilang, kalau contohnya dia melibatkan pelaku usaha yang sudah paham skema pasar seperti apa, itu akan membantu pemegang hak untuk bisa mencapai eh, pangsa pasar yang diinginkan. Gitu. Kita tahu bahwa pangsa pasar itu berbeda-beda. Kita biasanya mereka akan membagi dari jenisnya. Satu bisa dibagi dari jenis dari usia, gitu ya, usia yang Gen Z, usia milenial, usia itu. Jadi ada juga mereka bagi melalui kemampuan finansialnya. Buying power-nya itu yang mana yang besar. Nah, ini akan tergantung kepada apa yang mereka libatkan dalam lisensi ini. Kalau mereka misalnya melibatkan teknologi based gitu, tentunya mereka akan capai untuk mencoba untuk market reach kepada kantong market yang apa namanya usia tertentu dengan kemampuan finansial tertentu karena mereka melek teknologi gitu. Kalau mereka mencoba untuk yang udah usianya saya, Bu Ida, itu mereka akan ini nih, akan mikir gitu. Ini nggak melek teknologi, nih ibu-ibu usianya udah pasti gaptek gitu. Mereka pasti akan menyasar ke situ. Jadi ada market reaching yang mereka mau. Itu dari pemegang hak. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendistribusi produknya. Dengan bantuan pelaku usaha lokal yang sudah paham dengan karakter pasar, melakukan distribusi produk itu akan lebih mudah gitu ya dibandingkan mereka harus terjun langsung. Intinya adalah mereka kan tidak terjun langsung, tapi mereka melalui skema lisensi yang diberikan kepada pelaku usaha lokal. Sehingga ini akan bantu mereka untuk mendistribusikan produknya. Makanya tadi yang saya bilang uniformity, keseragaman, kemudian kepatuhan pada ketentuan itu penting. Karena mereka tidak melakukan langsung, yang melakukan langsung adalah pihak yang mereka tunjuk sebagai penerima lisensi. Sehingga membantu mereka untuk mendistribusikan produknya. At the end of the day mereka diuntungkan. Apakah nanti produk itu mereka distribusikan melalui beli putus atau jual putus, ataukah melalui skema yang lain atau supply scheme. Jadi itu beda, nanti bisa diatur. Tapi pada intinya adalah seperti itu. Selanjutnya, yang paling penting, brand recognition. Proses dari penerima lisensi pada akhirnya akan membantu pemegang hak untuk membangun reputasi dari brand yang mereka miliki. Apakah ini kita bicara paten, kita bicara desain, kita bicara apa? Pasti ada brand yang dibawa. Karena brand itu adalah bendera.
Sehingga ketika dia melakukan atau sepakat untuk enter into skema lisensi, biasanya ada kepentingan mereka mau ada brand recognition. Mereka mau memastikan bahwa usia atau reputasi brandnya itu kuat di pasar yang menjadi targetnya. Gitu. Jadi misalnya mereka mau memastikan di Indonesia ini akan diperkuat melakukan target market yang kuat, potensinya besar, kemudian mereka mau memastikan bahwa brand mereka itu well established di Indonesia. Biasanya mereka lewat skema lisensi. Itu bisa dilakukan gitu ya. Makanya yang tadi saya bilang sebelumnya, mereka harus memastikan bahwa si penerima lisensi paham reputasinya. Penerima lisensi memastikan bahwa mereka itu tidak terlanggar dan dari pemberi hak memastikan bahwa mereka itu aman, tidak dalam sengketa. Karena tujuannya untuk ini sebenarnya. Selanjutnya adalah untuk implementasi hak yang tadi saya sudah bilang. Kepentingannya adalah mereka memastikan bahwa haknya digunakan di Indonesia untuk compliance dari hukum yang diatur. Kalau dari merek, pastikan bahwa mereka digunakan. Dari segi paten, pastikan bahwa invensinya dilaksanakan, gitu ya. Dari segi desain industri, pastikan bahwa desainnya juga diproduksi, and so on. Jadi ini dari segi pemberi hak, dari segi pemegang hak dan pemberi hak lisensi. Kita bicara dari segi sekarang penerima lisensi. Dari segi penerima lisensi, biasanya kita bicara asumsikan pelaku usaha ini pelaku usaha small dan medium. Ketika mereka agree untuk membeli hak lisensi dari pemegang hak, biasanya karena salah satu utamanya adalah mereka mau mulai usaha tapi tidak mau dari nol. Gitu. Mereka punya they have the money, tapi mereka untuk bangun usahanya dari nol tentunya akan lebih menguntungkan kalau mereka mampu untuk membeli hak lisensi, mereka tinggal lanjutkan saja. Ya kan? Jadi mereka bisnis initiation-nya dengan melalui skema lisensi. Brandnya sudah ada, bagaimana menjalankannya sudah ada, arahannya juga sudah jelas biasanya. Itu biasanya dari segi penerima hak. Kemudian selanjutnya, untuk sisi mereka, mereka akan lebih mudah melakukan penetrasi pasar. Kenapa? Karena biasanya yang dilisensikan itu brandnya sudah dikenal. Sehingga ketika mereka mau jualan, secara garis besar tuh market sudah tahu biasanya. Karena nggak mungkin ada brand atau invensi yang tidak dikenal, mereka kasih lisensi nggak mungkin. Karena nggak ada harganya. Atau harganya tidak mahal. Gitu, value-nya tidak tinggi. Sehingga biasanya kalau mau memberikan lisensi pasti sudah ada reputasi dan harganya. Sehingga dari sisi penerima lisensi dia akan mudah. Dalam tanda kutip ya, saya nggak bicara mudah tuh. Oh, Bu Rizky, tapi kan izinnya apa, itu kita kesampingkan. Tapi dari segi aspek bisnisnya, untuk penetrasi market akan lebih mudah. Karena mereka bawa bendera sudah dikenal. Dengan cara yang sudah dikenal, orang mengambil lisensi S hardware, dia buka di misalnya Semarang gitu. Orang atau oh ya S1 udah tahu. Apalagi sekarang akses to information sangat mudah dengan media sosial. Dia tinggal buka toko S hardware sesuai, and then dia tinggal running. Dengan segala plus and minusnya gitu ya. Selanjutnya adalah estimated product distribution. Ini adalah maksudnya dia bisa memforecast atau memperkirakan distribusi dari produk yang dia produksi. Biasanya dalam perjanjian lisensi sudah diatur. Si pemegang hak itu sudah bisa memperkirakan produksi mereka itu berapa banyak dalam setahun. Sehingga nanti dari segi penerima lisensi dia bisa memperkirakan, oke, saya harus mengalokasikan budget segini untuk produksi supaya saya bisa distribusi. Sehingga distribusinya dia bisa tahu karena kantongnya sudah ditentukan. Gitu. Jadi estimated product distribution dia bisa memperkirakan produknya itu berapa dan kemana saja. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah yang sama, brand recognition. Dia bawa bendera yang sudah ada sebelumnya, mereknya sudah terdaftar, dia tinggal pakai bendera ini. Dia tinggal jualan pakai bendera itu. Dibanding dia harus mengestablish merek sendiri. Prosesnya lama. Gitu. Orang bilang bikin merek itu mudah, tapi membuat merek tersebut dikenal dengan reputasi yang baik, itu adalah second question yang tidak mudah untuk dicapai. Gitu. Makanya brand recognition. Yang terakhir adalah establish IP rights. Artinya ketika dia menerima hak lisensi, dia sudah tahu bahwa haki terkait dalam hak lisensi tersebut sudah established, sudah tested, maksudnya sudah pernah digunakan gitu ya. Kemudian market sudah tahu gitu ya. Orang sudah tahu bahwa kalau kita beli baju mereknya H&M itu bukan baju ece-ece gitu. Itu adalah brand recognition dan establish IP rights-nya. Jadi mereka memiliki kemudahan dalam segi itu. Jadi mereka kalau intinya mereka mau jualan lebih mudah lah gitu. Kalau mereka menggunakan skema lisensi. Jadi ini adalah
mapping dari kedua sisi pelaku usaha dalam skema lisensi yang mungkin bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian. Apa yang dari sisi pemberi hak dan dari sisi penerima haknya. Ini yang sebenarnya di market yang mendorong mereka melakukan itu sebenarnya. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh para pelaku usaha. Baik mereka menggunakan judul lisensi atau mereka menggunakan perjanjian biasa dengan konteks lisensi. Karena intinya ngasih izin. Gitu. Ya, next. Sebelumnya, nah ini saya kasih perbedaan sedikit lisensi dan waralaba. Ini saya ambil dari presentasi saya sebelumnya. Ini untuk memberikan gambaran kepada rekan-rekan sebenarnya. Kenapa sih saya memberikan perbandingan antara lisensi waralaba? Karena ini sebenarnya bersaudara tapi bukan kembar. Intinya mereka mirip tapi mereka tidak sama. Gitu ya. Mungkin nanti dalam apa namanya kesempatan yang berbeda saya bisa memberikan paparan terkait waralaba. Lagi saya sudah pernah sebenarnya memberikan. Jadi intinya lisensi itu mirip dengan waralaba, tapi waralaba itu lebih strict. Tapi pada konteksnya mereka memberikan izin. Izin menggunakan haki, izin menggunakan mereknya, izin menggunakan and so on and so on. Cuma di waralaba dia fokusnya pada sistem bisnisnya. Gitu. Makanya kenapa McDonald, IKEA itu mereka pakai waralaba karena sistem bisnisnya sudah established. Sehingga yang mereka si pemegang hak yang mereka jual tidak hanya brandnya saja, tapi satu paket dengan sistem bisnisnya. Metode bisnisnya mereka juga jual atau mereka berikan kepada si calon penerima hak. Kalau di waralaba itu wajib melakukan pengawasan, kalau di lisensi tidak, tapi bisa diperjanjikan. Waralaba itu wajib karena biasanya orang berikan hak waralaba itu lebih mahal dibanding orang berikan hak lisensi, gitu ya. Kemudian waralaba ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi, gitu. Jadi beda dengan lisensi. Kalau lisensi tidak. Selain pencatatan, kalau di waralaba itu ada kewajiban harus ada 5 tahun sudah dikenal, sudah apa namanya mendatangkan keuntungan. Kemudian dia harus ada namanya surat tanda pendaftaran waralaba, harus ada laporan, and so on. Itu beda dengan lisensi. Tapi secara garis besar antara lisensi dengan waralaba mereka bersaudara, sama-sama kasih izin. Gitu, penggunaan haki dan dua-duanya itu terkait erat dengan haki. Haki merupakan esensi dari lisensi dan waralaba. Gitu. Dalam konteks waralaba pasti ada lisensi. Tapi dalam lisensi belum tentu tidak ada waralaba. Karena misalnya dalam pemberian hak waralaba, di dalamnya ada konteks lisensinya. Tapi tidak sebaliknya. Gitu. Ini hanya untuk memberikan gambaran aja rekan-rekan sekalian, supaya bisa kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pembicaraan, Anda dengar waralaba lisensi, bisa tahu bedanya lah. Gitu ya. Mereka mirip, tapi mereka beda. Gitu. Ketentuannya juga berbeda, pengaturannya pun berbeda. Kalau lisensi itu diatur di bawah undang-undang dan peraturan turunan haki, waralaba ada peraturan sendiri, ada a different set of rules. Gitu. Tapi di dalamnya ada pemberian lisensi. Next, sepertinya udah masuk kasus di sini. Oke, ini contoh kasus. Ini untuk memberitahukan kepada rekan-rekan pentingnya pencatatan lisensi merek, gitu ya. Dalam hal ini, seperti yang bisa, ini ada kasus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutuskan menolak gugatan pembatalan merek karena tidak dicatatkan si perjanjian lisensi antara para pihak sehingga dianggap tidak punya legal standing. Dalam hal ini menjadi rugi si pemegang haknya karena dia dianggap tidak punya legal standing, nggak bisa dia melayangkan gugatan. Nah, ini untuk memberikan gambaran betapa pentingnya pencatatan yang sekarang hanya kita anggap sebagai formalitas. Kita masukkan dokumen, kita upload, and then kita dapat surat pencatatannya. That's it, dengan bayar PNBP. Tidak ada lagi karena kantor haki tidak melihat secara spesifik sebenarnya pelaksanaannya bagaimana and so on. Catatan formalitas. Tapi kalau itu tidak dilakukan, bisa menjadi fatal ketika akan ada upaya-upaya penegakan hukum atau upaya-upaya yang melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, penting rasanya kalau misalnya diketahui bahwa hal-hal terkait formalitas pun harus diperhatikan bagi para pelaku usaha untuk memastikan ketika mereka running usahanya melalui dan menggunakan hak yang sudah diberikan di dalamnya itu smooth, tidak ada ganjalan-ganjalan yang berarti gitu di kemudian hari. Next, sepertinya sudah akhir dari slides. Nah, betul kan? Jadi demikian paparan saya. Mudah-mudahan tidak dianggap terlalu ngebut, tapi semudah-mudahan sedikit banyak bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan sekalian dan Bapak Ibu terkait skema lisensi komersialisasi dari perspektif praktisi. Mudah-mudahan apa namanya bisa diterima dan monggo kalau misalnya ada pertanyaan ini pas jam 3. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Rizka moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk paparan yang sangat menarik ya, Bu Risti. Paparannya juga sudah memantik pertanyaan dari para peserta webinar hari ini, di mana saya sudah kumpulkan juga, walaupun memang mungkin ada beberapa pertanyaan yang cukup teknis, tetapi mungkin saya runutkan dulu yang kiranya lebih menyerempet ya dengan paparan yang sudah Bu Risti sampaikan begitu. Yang pertama, ada pertanyaan dari Pak Edwin Prabowo, di mana beliau menanyakan kepada Ibu Risti, apakah dengan adanya lisensi akan menciptakan monopoli pasar? Mungkin ini kaitannya dengan IP sebagai hak eksklusif yang juga diperbolehkan lah, dihalalkan dalam Undang-Undang Persaingan Usaha. Baik, Ibu Risti mohon tanggapannya. Terima kasih. Salam Pak Edwin. Sudah lama nggak ketemu sama pengurus nih, anggota HIKAT. Jadi sebenarnya ini pertanyaan juga sangat menarik gitu ya, karena memang bisa dianggap nanti kalau misalnya ada skema lisensi dianggap monopoli nggak sih Bu, misalnya begitu ya. Nah sebenarnya kemungkinannya kalau dilihat dalam konteks itu ya dimungkinkan adanya monopoli gitu ya. Tapi tentunya kan ada yang tadi saya bilang kembali kepada ketentuan yang mengatur hal-hal yang dilarang dalam hal yang dilarang untuk diatur dalam perjanjian lisensi. Dia tidak boleh menciptakan persaingan usaha tidak sehat gitu. Kalau kemungkinan monopoli, kemungkinannya mungkin bisa terjadi. Tapi kemudian para pihak harus bisa mengatur apakah dia bisa melanggar nggak ketentuan yang tidak boleh ada dalam perjanjian lisensi gitu ya. Walaupun ada ketentuan dalam pasal 50 huruf B Undang-Undang Anti Monopoli, persaingan usaha tidak sehat bahwa perjanjian terkait haki dikecualikan dari keberlakuan Undang-Undang Monopoli walaupun ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi di dalamnya. Akan tetapi secara konsep itu dimungkinkan Pak Edwin, namun demikian para pihak juga harus melihat apakah bisa tercipta persaingan usaha tidak sehat dengan ada pengaturan lisensi tersebut gitu ya. Jadi memang ketika enter into agreement perjanjian lisensi, para pihak kuasa hukum ya tentunya harus juga mengatur, jangan sampai bisa memantik kemungkinan nanti di tap in oleh KPPU atau diintip. Apakah ini bisa direvisit untuk dianggap sebagai perjanjian yang masuk dalam kategori persaingan usaha tidak sehat. Terlepas ada ketentuan dalam Undang-Undang persaingan anti monopoli. Demikian Pak Idris, semoga bisa menjawab. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya, Bu Risti, yang mungkin akan saya combine dari Pak Edwin dan Pak Roland karena kaitannya juga dengan keberlakuan perjanjian lisensi. Ya, Jadi, pertanyaan Pak Roland itu, apakah ada kadaluarsa perjanjian lisensi dan apakah perlu diperpanjang? Sedangkan Pak Edwin menanyakan versi daluarsa perjanjian lisensi. Jadi untuk pertanyaannya apakah ada kadaluarsanya dan apakah ada daluarsa keberlakuan juga seperti itu. oke. Monggo, Bu Listi. Terima kasih. Apa kabar Roland? Teman seangkatan saya yang rajin biasanya ikut webinar dan rajin bertanya biasanya. Rajin bertanya tidak setelah di jalan ya Roland. Saya mau coba menjawab. Kalau untuk keberlakuan perjanjian lisensi, seperti yang saya sudah bilang, biasanya kan ada jangka waktu yang diatur. Jadi tolong rujuk kepada slide saya yang bilang bahwa penentuan jangka waktu keberlakuan perjanjian lisensi itu menjadi klausula wajib yang harus diatur dalam perjanjian lisensi. Artinya tidak bisa kita open-ended perjanjian lisensi, tidak diatur kapan dia berakhirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak dimungkinkan perjanjian lisensi itu open-ended karena dia ada esensi haki di dalamnya. Dan setiap haki itu pasti ada batas waktu keberlakuannya. Kalau merek 10 tahun, kalau paten 20 tahun, and so on gitu. Jadi biasanya akan paling tidak mengikuti keberlakuan haki yang menjadi objek hukumnya. Gitu. Itu yang paling utama gitu ya. Sehingga kalau misalnya para pihak bilang, "Oh, Bu Risti, saya mau recurring nih karena perjanjian saya dengan pihak ini untuk 30 tahun karena untuk pengembangan usaha." Oke, berarti pastikan bahwa mereknya itu diperpanjang sampai 30 tahun. Karena dia tidak boleh melampaui masa berlaku merek. Ketika merek itu habis masa berlakunya, perjanjian lisensi akan dianggap gugur. Gitu. Jadi apakah keberlakuan bisa daluarsa? Berakhirnya perjanjian lisensi adalah sesuai dengan term perjanjian yang disepakati oleh para pihak atau berakhirnya hakim menjadi objek hukumnya.
Dalam prakteknya seperti itu. Daluarsanya tadi Pak Edwin itu merujuk kepada ketentuan yang sama gitu ya. Jadi kita tidak bisa kalau kita bicara daluarsa itu berarti open ended. Kita bicara perjanjian yang diatur jangka waktunya karena secara umum pun keberlakuan atau jangka waktu dari perjanjian itu kan menjadi boilerplate perjanjian yang harus disepakati oleh para pihak. Sehingga tidak bisa misalnya berjanji memberikan izin kepada Pak Roland, so izin terus berlaku terus tidak bisa begitu. Secara hukum, orang dalam dunia usaha pasti akan ada batasannya. Sejauh mana mereka boleh menggunakan haknya. Sebagai pemegang hak, dia tidak akan memberikan open-ended. Kalau dari segi perspektif usaha. Karena akan merugikan dia. Gitu kan. Karena people getting all the advantage. Tapi biasanya diatur gitu. 10 tahun atau 5 tahun gitu. Karena mereka berdasarkan proyeksi usahanya. Misalnya mereka bilang, oh saya kayaknya dengan Anda 20 tahun kayaknya saya sudah bisa balik modal deh. Berarti 20 tahun diperjanjikan. Kecuali diakhiri terlebih dahulu. Begitu Mbak Rizka. Baik, Bu Risti. Kita move ya, Bu ya, ke Oke. pertanyaan dari Ibu Triayu Dewi. Pertanyaannya adalah, untuk penerima lisensi eksklusif, apakah diperbolehkan untuk memberikan lisensi lagi kepada pihak ketiga? Dan bagaimana caranya atau kiat-kiat dari Ibu Risti agar tidak terjadi overlap antara penerima lisensi eksklusif dengan penerima sublisensi? Baik, Ibu, silakan. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Ayu. Jadi tadi slide saya udah bilang ya, saya udah sampaikan di slide, dimungkinkan diberikan hak pemberian sublisensi atau lisensi lanjutan kepada penerima lisensi eksklusif. Biasanya itu diberikan. Pada prakteknya, ketika dia melupakan jenis lisensi eksklusif, biasanya ada klausula yang membolehkan dia menunjuk sublisensi. Karena ini penting bagi dia untuk memperluas cakupan usahanya. Nggak mungkin dia sendirian kan, pasti dia akan butuh pihak lain. Nah, pengaturannya seperti saya bilang, itu biasanya akan sesuai kesepakatan, penunjukannya sesuai dengan kesepakatan dari pemegang hak. Jadi si pemberi lisensi utama, gitu ya. Siapa misalnya dia ada kandidat, dia akan bicarakan, and then dia akan tentukan. Kemudian ada persyaratan biasanya sudah ditentukan oleh si pemegang hak. Oke, Anda boleh, tapi pastikan dia gini ya, misalnya perusahaannya sudah berdiri 20 tahun. Misalnya dia perusahaannya sudah modal disetornya segini atau misalnya perusahaan tersebut sudah memiliki current distributor begini. Jadi ada persyaratan ditentukan secara komersial oleh pemegang hak biasanya. Untuk dia boleh, oke, boleh tunjuk deh. Karena ini ada penunjukan hak lebih lanjut. Si penerima sublisensi akan boleh menggunakan mereknya juga kan, gitu. Artinya kan ada kewajiban yang harus dijaga gitu oleh si penerima sublisensi. Nah, kiat-kiatnya sebenarnya itu. Jadi kesepakatan antara pihak memegang peranan yang sangat penting karena dia akan biasanya perjanjian lisensi utama antara si pemberi hak dengan penerima lisensi dengan si pemberi lisensi lanjutan dengan penerima lisensi lanjutan biasanya merupakan perjanjian yang mirror. Mirror itu apa? Klausulanya itu mengikuti klausula perjanjian induk gitu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan utama yang akan direplika di perjanjian pemberian lisensi lanjutan gitu ya. Walaupun nanti biasanya di perjanjian indukannya itu ada klausula utama yang biasanya tidak direplika karena ini biasanya terkait hubungan hukum dan hubungan usaha antara si pemberi hak dengan penerima lisensi utama. Tapi pada umumnya klausulanya akan direplika sehingga si penerima lisensi utama ini harus bisa memastikan bahwa si penerima lisensi lanjutan itu memahami hak-hak dan kewajibannya karena itu memirror dengan hak dan kewajiban yang dia miliki dari pemberi hak yang utama. Sehingga penting bagi para pihak ini, biasanya sih penerima sublisensi itu tidak bicara langsung kepada pemberi hak yang utama. Dia bicaranya dengan penerima lisensi utama. Gitu, karena dialah yang berkepentingan. Dia yang akan menunjuk, dialah yang akan enter into agreement. Tapi agreement tersebut akan melalui proses persetujuan dari pemegang hak utamanya. Jadi tidak serta-merta gitu. Jadi biasanya di praktek ketika si penerima lisensi utama menandatangani dengan pemberi hak, dia sudah tahu siapa penerima sublisensi yang akan dia tunjuk. Dan biasanya sudah masuk dalam perjanjian atau kesepakatan tidak tertulis yang dia lakukan dengan si pemberi hak. Sehingga pemberi hak bisa tahu, karena biasanya kalau bisnis kita ada proyeksinya. Ketika kita menunjuk pihak, pastinya kan sudah nanti dalam berapa bulan dia harus ada penerima lisensi lanjutan. Karena ada kewajiban-kewajiban harus dipenuhi, gitu kan. Jadi biasanya terms of reference-nya untuk kesepakatan antara para pihak itu megang peranan penting di dalam hal itu. Gitu.
gitu. Demikian Mbak Ayu. Baik, ini kita agaknya move ke pertanyaan yang semi technical ya, Bu Risti. Agak Iya. nyerempet prakteknya Bu Risti nih. Oh ya. Terkait dengan otentisitas dari suatu perjanjian lisensi, begitu. Mhm. Jadi ada dua pertanyaan yang saya coba rangkum, yaitu dari Bapak C. Sumarno Senopati dan Ibu Vika Ramadhani, di mana ditanyakan adalah jika ada keperluan pencatatan perjanjian lisensi seperti itu. Apakah perjanjiannya itu harus dibuat dalam akta atau watermarking? Karena ketentuannya ini tidak dinyatakan secara eksplisit di Permenkumham, Bu, begitu. Hmm. Sedangkan juga mungkin ini akan ada kaitannya juga terhadap sengketa, apabila terjadi ada sengketa pembuktiannya seperti apa? Karena kan keberlakuan akta itu akan jadi bukti tertinggi ya, sifatnya akta otentik gitu. Hmm. Jadi bagaimana nih penerapannya kira-kira dalam praktek? Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Sumarno dan Ibu Vika. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya gini, memang betul tidak diatur secara khusus bentuknya akan seperti apa. Tapi di prakteknya biasanya kami mengencourage dalam bentuk akta notarial. Tentunya untuk tujuan pembuktian. Gitu ya, akan lebih diterima. Jadi meminimalisir, kita sebagai kuasa hukum biasanya meminimalisir kemungkinan di-challenge oleh pihak lain atau oleh si counterpart terkait keabsahan dari perjanjian tersebut. Sehingga kami bisa mengadviskan untuk dalam bentuk akta notarial gitu ya. Namun demikian, dalam beberapa kasus atau dalam beberapa momen gitu ya, ada juga diterima juga untuk perjanjian dan dalam bentuk watermarking. Ini biasanya untuk perjanjian lisensi yang merupakan simple license agreement yang mereka enter untuk tujuannya sebenarnya bukan untuk, jadi bukan merupakan bagian utama dari kesepakatan bisnis pihak tersebut. Contohnya apa? Sekarang ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ada ketentuan untuk pendaftaran SNI. Salah satu persyaratan pendaftaran SNI adalah harus ada perjanjian lisensi yang sudah dicatatkan. Gitu. Nah, biasanya untuk tujuan itu ada beberapa klien-klien kami itu yang akhirnya mereka enter into a license arrangement dan license agreement mereka dari asing ke dengan lokal. Mereka tanda tangan perjanjian lisensi yang simple tapi tetap memenuhi ketentuan utama dari yang klausula utama yang harus ada dalam lisensi. Tapi mereka tanda tangan mereka langsung watermarking. Karena mereka tahu bahwa si pihak yang menerima lisensinya itu sebenarnya juga bisnis partner mereka sudah lama. Tapi si perjanjian lisensi ini mereka enter itu untuk tujuan pemenuhan untuk ketentuan pendaftaran SNI. Biasanya sekarang itu ya, saya juga tadi nggak saya tadi belum bahas karena terlalu jauh nanti. Sekarang itu juga banyak pencatatan perjanjian lisensi dilakukan untuk tujuan salah satu pemenuhan syarat perolehan pendaftaran SNI dan importasi gitu. Jadi biasanya mereka sudah punya perjanjian sendiri gitu ya, perjanjian kerjasama atau apa, tapi kemudian mereka enter a separate license agreement khusus untuk memenuhi tersebut. Nah, dalam hal tersebut itu mereka bisa juga melalui watermarking karena biasanya kalau akta notaris ketika pihaknya di luar negeri itu lebih sulit gitu di prakteknya gitu. Tapi kalau menjawab pertanyaan, kalau untuk penegakan, pembuktian itu bagaimana Bu Risti? Saya tetap mengencourage untuk menggunakan akta notarial jika dimungkinkan. Itu menjadi pilihan utama yang akan saya encourage gitu. Kecuali ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang saya sampaikan tadi. Gitu. Ketika mereka perjanjian bisnisnya sebenarnya bukan perjanjian utama yang mereka punya, tapi mereka perjanjian turunan yang mereka enter itu spesifik untuk tujuan perolehan pendaftaran esensi misalnya, SNI misalnya, atau perolehan izin impor. Itu soalnya untuk beberapa pelaku usaha asing, salah satunya di dunia fashion, itu mereka melakukan itu juga. Begitu juga di dunia otomotif, ada beberapa yang mereka melakukan itu karena mereka misalnya penerima lisensinya di luar negeri. Jadi ada yang dari Jepang, dia menunjuk penerima lisensinya di Thailand, tapi objek hukumnya di Indonesia. Jadi mereka tanda tangan perjanjian lisensi terpisah kan, karena mereka mau impor, menunjuk distributor gitu. Nah, jadi mereka tanda tangan perjanjian lisensinya dan itu biasanya bisa dilakukan melalui watermarking. Dalam kondisi lain mereka juga bisa melalui akta notarial. Jadi itu sebenarnya di prakteknya akan tergantung bagaimana sih pelaksanaannya. Tapi secara konseptual saya akan encourage biasanya melalui akta notarial karena itu lebih susah di challenge gitu ya keabsahan perjanjiannya. Demikian Pak Sumano dan Bu Vika. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Bu Risti. Ini ada pertanyaan juga tambahan dari
Ibu Nadia Prita Gemala Jayadiningrat. Beliau menanyakan terkait perbandingan lisensi dan waralaba, begitu. Menurut pertanyaan beliau, pencatatan dan pendaftaran mempunyai makna yang berbeda. Lalu mengapa lisensi sifatnya pencatatan, seperti layaknya hak cipta, sedangkan waralaba tetap merupakan pendaftaran? Apakah waralaba memiliki prosedur pendaftaran yang lebih panjang, tidak seperti pencatatan perjanjian lisensi yang cepat prosesnya? Seperti itu. Silakan, Ibu Risti. Halo Bu Nadia, baru sekarang ketemu lagi. Saya agak deg-degan nih terima pertanyaan dari Ibu Doktor sebenarnya. Jadi betul kalau untuk lisensi, jadi pencatatan itu sebenarnya bukan untuk perolehan hak secara konsep kan. Kalau pendaftaran itu untuk perolehan hak. Jadi betul kenapa lisensi merupakan pencatatan karena dia untuk mencatatkan hak yang sudah diperoleh oleh pihak lain. Jadi dia untuk memperoleh pengakuan dari negara sebenarnya bahwa memang pemberian haknya itu sudah memenuhi ketentuan dari hukum. Makanya proses sistemnya adalah pencatatan dan makanya ketika ada pengajuan proses pencatatan lisensi, kantor Badak itu tidak melihat substansi dari perjanjiannya. Dia tidak melihat perjanjian tersebut mengatur apa. Dia tidak melihat, dia hanya melihat judulnya, kemudian ada klausula utamanya dipenuhi atau tidak, dan dia akan catatkan. Apalagi sekarang dengan POP, mereka lebih cepat. Mereka tidak melihat apakah di Sumatera itu ada ini enggak. Mereka tidak melihat itu. Berbeda dengan waralaba. Proses pendaftaran waralaba itu berbeda dan itu sangat kompleks kalau saya boleh share sekarang. Walaupun mereka negara itu sudah pemerintah sudah menerapkan apa namanya pendaftaran satu pintu dengan OSS. Tapi pendaftarannya itu cukup kompleks karena kalau saya boleh share waralaba ketika mereka even sebelum mereka menandatangani perjanjian gitu ya harus ada proses pengajuan offering prospektus atau prospektus penawaran oleh pemegang hak kepada calon penerima waralaba gitu. Nah, prospektus itu juga tidak mudah disiapkan karena dia harus ada sejarahnya. Harus bisa menjelaskan kenapa dia entitled untuk memberikan hak waralaba. Harus ada bukti terkait dengan financial report yang sudah audited 3 tahun ke belakang. Audited loh, jadi bukan cuma finance report yang mereka produce, harus diaudit oleh auditor yang di acknowledged gitu. Ada beberapa persyaratannya. Kalau itu sudah oke, kemudian mereka menyerahkan. Sebelum mereka enter into perjanjian waralaba, si offering prospektus ini harus didaftarkan oleh pemberi haknya. Karena pemberi hak dan penerima hak wajib memegang sama-sama surat tanda pendaftaran waralaba. Mereka wajib pegang. Beda dengan lisensi. Gitu. Begitu dapat STPW-nya, namanya VPW, kemudian baru mereka tanda tangan perjanjian waralaba. Nah, perjanjian waralabanya ini juga nggak selama tanda tangan, karena ketika mereka menyerahkan offering prospektus harus dilampirkan dengan konsep perjanjian waralaba yang sudah final, walaupun belum tanda tangan. Sehingga dengan tujuan bahwa ini supaya sebenarnya melindungi si calon penerima waralaba, Bu Nadia, supaya mereka paham bahwa mereka tidak beli kucing dalam karung, mereka bahwa oh saya tidak dibohongin lah gitu ya. Kemudian setelah mereka tanda tangan perjanjian waralabanya, kemudian si penerima hak waralaba wajib mendaftarkan si perjanjiannya untuk dia bisa memperoleh surat tanda pendaftaran waralaba. Nah, kemudian ada kewajiban ketika mereka sudah dapat STPW, mereka harus ada annual report. Mereka harus masukin laporan tahunan si penerima waralaba. Kalau dulu dua-duanya nih Bu Nadia, pemberi hak waralaba dan penerima waralaba dua-duanya punya kewajiban mengajukan laporan tahunan. Itu terkait dengan bisnis mereka bagaimana. Sekarang tidak, peraturan baru hanya mewajibkan si penerima waralabanya aja. Mereka harus masukin laporan tahunan. Gitu. Kemudian mereka harus memastikan bahwa apa namanya banyak ketentuan-ketentuan umum ini harus ada sesi sendiri. Tapi intinya seperti itu. Jadi mereka harus memastikan bahwa plan yang mereka sampaikan kepada Kemendak itu dilaksanakan dengan baik umpamanya. Gitu. Jadi dan ada misalnya mereka harus mencantumkan si surat pendaftaran si STPW itu ada stiker yang mereka harus mereka harus tempelkan di premises mereka, di toko mereka, untuk memastikan bahwa mereka sudah mematuhi kewajiban untuk mendaftarkan waralaba mereka. Jadi memang begitu, secara konsep pun waralaba sama lisensi, walaupun saya bilang mereka bersaudara, itu totally different. Dan dalam waralaba ada lisensi, dalam lisensi tidak ada waralaba. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Nadia. Sudah diberi jempol oleh Bu Nadia. Dan dengan diberinya jempol oleh Bu Nadia, berarti berakhir juga
rangkaian pertanyaan pilihan dari para peserta. Terima kasih Bu Risti atas paparan maupun tanggapan yang telah diberikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para peserta webinar yang telah hadir dari siang tadi hingga menjelang sore. Eh, saya mungkin akan perlu mengajak Bapak Ibu peserta webinar untuk mengaktifkan kameranya supaya kita bisa mengabadikan momen hari ini ya, sesinya sebelum benar-benar masuk ke sesi penutupan. Silahkan. Baik, terima kasih untuk Kariska, moderator. Perhatian Bapak dan Ibu peserta dimohon untuk on-cam video untuk mengambil dokumentasi. Ada 3 slide ya Ibu Bapak. Sekarang slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, saya kembalikan kepada Kariska. Baik, terima kasih. Oke, mungkin dari ada gaung sedikit. Oke. Eh, dari saya, sesi diskusi ini menurut saya pribadi sangat menarik ya, dan bisa disimpulkan untuk mendukung terciptanya kreativitas anak bangsa selain memperoleh pendaftaran KI, lisensi ini juga perlu dapat perhatian khusus karena bisa dijadikan tools tambahan bagi para pemegang KI untuk memperoleh pendapatan tambahan atau keuntungan ekonomi tambahan. Jadi, semoga bukan hanya bermanfaat sebagai insights bagi para peserta, tetapi juga bisa diterapkan ke depannya dalam memanfaatkan pelindungan KI itu sendiri. Semoga antusiasme yang telah diterima pada sesi webinar hari ini dapat dijaga juga oleh para peserta yang sudah mendaftar di sesi ketiga yang akan diadakan di 16 Agustus 2024 dan akan diisi juga oleh para narasumber yang tidak kalah ahli di bidangnya, yaitu Ibu Tri Ayu Dewi dan Ibu Winuriska. Baik, para peserta webinar yang saya hormati, saat ini sudah sampai kita di penghujung acara. Oleh karena itu, mewakili PS, HKI, dan HIKAT, saya izin untuk menutup sesi webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Selamat sore, terima kasih. Bu Saya Risti, pamit, Bu terima Ida. kasih ilmunya luar biasa sebagai praktisi. Alhamdulillah, mudah-mudahan membantu. Amin. Terima kasih juga Mbak Rizka. Terima kasih. Sama-sama, Bu Ida. Senang Terima bisa kasih dengan bergabung. kehadirannya para pengurus nih. Bu Risti kan juga wakil ketua HIKAT nih. Terima kasih Aktif juga mana-mana kepada ya, Bu Bang ya? Tommy, Mbak Nadia, Pak Edwin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Terima semua, kasih seluruh sehat-sehat. peserta. Ya, terima kasih. Amin.